Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah adalah kalimat yang kita ucapkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, baik itu nikmat kecil maupun nikmat besar, takarannya sama di sisinya Allah. Semuanya adalah dari Allah. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Terutama kita supaya syukur dari sabda Rasulullah yang telah saya sebutkan tadi. Syukur kita karena kita telah dikumpulkan di sebuah acara, di mana acara ini untuk meningkatkan kualitas intelektual kita dan nilai religius kita kepada Allah. Karena salah satunya judul buku ini nanti mengenai termasuk arkanul Islam. Nantilah, dan nanti ada pihaknya sendiri yang membahas perihal itu. Cuma saya ingin mengucapkan lagi supaya syukur ya, karena banyak orang di sana dikasih nikmat sehat dan longgar, tapi tidak menggunakannya untuk kebaikan atau di jalannya Allah, bahkan menggunakannya untuk nilai-nilai yang lalai. Berikutnya saya juga tidak lupa mengingatkan bahwa nikmat yang terbesar adalah nikmat ad-din, nikmat agama, yaitu inna dina indallahil Islam. Ternyata kita hidup yang sekali ini di dunia ini bisa menikmati nikmat hidayah, yaitu nikmat yang paling besar dan paling pol di antara nikmat yang lain, yaitu menetapi agama Islam. Tentu dalam menetapi agama Islam itu semuanya ada peran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan lagi para sahabat, para tabiin, para alim ulama, dan bahkan di Indonesia itu lahirlah putra bangsa, kalau saya bilang ini, yaitu pelopor lah, pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semua itu harus kita syukuri. Kalau kita tidak syukur, maka kita dikatakan orang yang takabur ya. La yaskurillah man la yaskurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada manusia. Termasuk cara kita bersyukur adalah kepada perantara agama. Selanjutnya saya juga tidak lupa, baik itu yang hadir secara via tatap muka di ruangan mini hall maupun via virtual, yaitu yang pertama yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Dr. Haji Andi Jam'an SE MSI. Yang kedua, Wakil Dekan 1 Ibu Agus Diwana Suwarni SE MACC. 2, Dr. Haji Muhriana Muhran SE MSI AK. Yang ketiga, Wakil Dekan 3 Abdul Muthalib SE MM. Yang ketiga yaitu yang saya hormati Ketua dan Sekretaris GKM Fakultas Ekonomi Bisnis, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi Lingkup Fakultas Ekonomi Bisnis, dan juga saya tidak lupa mengucapkan rasa hormat kepada pihak testimoni, termasuk di dalamnya Dr. Saiju SEMM, Dr. Furkan Mawardi MPI, Dr. Haji Nur Jannah Nonsi MSI, Dr. Nailati Tugas Nufi SE MSI, Dr. Baharudin Selangi MSI, Dr. Indah Sulistiani SE MProm. Selanjutnya juga telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita sekaligus penulis buku yang berjudul Zakat dan Muzaki, yaitu Dr. Haji Muhammad Najib Kasim SE MSI yang saya hormati. Penanggap
yaitu Dr. Mukhlis Sofri, SEMM. Dan saya juga tidak lupa kelangsungan dan bisa semuanya lancar berkat kehadiran mahasiswa dan para partisipan. Baik Bapak Ibu mahasiswa dan partisipan yang saya hormati, akan kita ikuti bersama acara bedah buku. Namun sebelumnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama sambutan, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang akan dibawakan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis, yang ketiga acara inti bedah buku, di situ juga nanti ada Q&A-nya, yang kelima penutup. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati alhamdulillah adalah narasumber Bapak Dr. Najib Kasim, SDKUI sebagai Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah, juga sebagai Dewan Pengawas DPD Syariah. Izinkan saya juga menyapa pada kesempatan ini yang hadir secara virtual Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo, Bapak Dr. Salju Sanuddin, SEMM, kemudian Bapak Dr. Baharudin Solomi, MSI, Ibu Dr. Indah Filistiani, selaku Wakil Rektor 1 UM A2, Ibu Dr. Nurjana Nonsik, UM Universitas Muhammadiyah Sikap, dan Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah Sorong, Bapak Rais Dela, SEMM. Para wakil dekan 1, wakil dekan 2, 3, dan 4 yang sempat bergabung, Prodi dan Sekprodi, juga sepintas saja hadir juga Ibu Asdir 3, Asisten Direktur 3 Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Dr. Ipayani Hanura. Beliau ini satu angkatan dengan Panan di S3 Ekonomi Islam Universitas Erlangga. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama baik secara offline maupun secara virtual pada kesempatan pagi yang baik ini, yaitu bersama-sama membedah buku yang ditulis oleh Pak Dr. Najib, ini Zakat dan Dosaki. Ini adalah merupakan kegiatan kita yang memang terprogram dari universitas, bahwa dalam kurun waktu tertentu 2 bulan atau kali dalam sebulan itu diadakan bedah buku, dan kita akan hadirkan di samping dosen-dosen internal kita, dan memang tentunya kita lebih prioritaskan. Ini juga membuka ruang kepada dosen kita untuk mereka bisa menyampaikan pikiran-pikirannya yang mereka telah tuliskan, untuk bisa ditelaah, bisa dikaji secara bersama-sama dalam forum yang seperti ini. Tidak menutup juga kemungkinan ke depan kita akan membedah buku-buku yang mungkin juga termasuk bestseller. Kita undang penulisnya bisa secara virtual, ya lebih bagus lagi kalau bisa hadir secara offline. Tujuannya adalah membuka wawasan akademik dan keilmuan
dari dosen-dosen kami di Fakultas Ekonomi untuk membangun juga komunikasi dengan pihak-pihak luar. Makanya yang kita undang memberikan testimoni juga pada kesempatan ini, kebanyakan kalau tidak dikatakan semuanya dari luar UM Makassar. Jadi kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir secara virtual untuk memberikan testimoni yang buku ini. Topik yang diangkat juga tidak kalah menarik, yang Zakat dan Musafir yang merupakan judul dari buku ini. Kita ketahui bersama bahwa ini adalah merupakan instrumen di dalam yang memang telah diperkenalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan terbukti secara empiris bisa menjadikan masyarakat atau terwujudnya distribusi atau pemerataan di dalam masyarakat. Itu bisa kita lihat di dalam masa kekhalifahan Abu Bakar, masa kekhalifahan yang paling monumental itu adalah pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, di mana begitu banyaknya zakat yang menumpuk, ya, zakat infak dan sedekah yang menumpuk di Baitul Mal, tetapi yang unik adalah tidak satu pun di antara penduduk di wilayah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz itu yang merasa berhak menerima zakat. Ini hal yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa terjadi distribusi pendapatan. Bukan berarti bahwa pada waktu itu masyarakat sudah kaya semua, tetapi mereka merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan. Ini sebenarnya fakta ini sebenarnya menjungkir balikkan apa yang menjadi impian sistem ekonomi kapitalis yang memimpikan masyarakat kesejahteraan dan sistem ekonomi sosialis yang memimpikan masyarakat tanpa kelas. Sampai saat ini apa yang menjadi impian kedua sistem ekonomi yang menjadi mainstream ekonomi dunia tidak bisa membuktikan kesejahteraan. Ekonomi Islam lah melalui piranti zakat ini diantaranya yang membuktikan secara empiris bagaimana wujud masyarakat ekonomi yang sejahtera itu. Nah, tentunya kita akan mendapatkan ulasan yang lebih lengkap lagi, lebih luas lagi, baik dari penulis bukunya sendiri maupun dari penanggap tentunya yang telah yang punya kompetensi di bidangnya masing-masing, dan ini akan sangat mencerahkan buat kita semua. Harapan kami agar kegiatan-kegiatan bedah buku ini akan tetap bisa berkelanjutan di masa-masa yang akan datang, karena akan jelas memberikan wawasan baru di dalam ilmu pengetahuan dan hasanah kekayaan kita di dalam peradaban keilmuan. Baik, untuk membuka acara ini, bedah buku ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis atas sambutan yang beliau sampaikan. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke acara inti, yaitu bedah buku yang berjudul Zakat dan Muzaki, yang akan langsung dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Sahida Rahma, SYMEI. Tempat dan waktu saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah dan Rasulnya yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih meluangkan waktu untuk bergabung untuk mengikuti acara bedah buku yang berjudul Zakat dan Muzaki. Baik, sebelumnya saya akan menyapa satu persatu tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Terima kasih saya ucapkan yang pertama kepada Bapak Dekan FEB Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Andi Jamaan SI. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Wakil Dekan 1 FEB Unismu, Ibu Agustiwana SEMACC telah bergabung bersama kami. Kemudian saya juga terima kasih kepada Bapak Dr. Muhlis Sufri SEMM selaku dosen Fakultas Ekonomi dan dosen pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Halopo Dr. Salju SEMM. Bagaimana kabar Bapak, sehat Pak ya? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju, Bapak Dr. Furqan Mawardi MPI. Terima kasih juga telah bergabung bersama kami. Selanjutnya Ibu Dr. Haja Nurjana Nunci MSI selaku dosen Universitas Muhammadiyah Sidrap. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Nailati Tubastufi SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terima kasih Ibu atas kesempatannya telah bergabung juga. Kemudian Bapak Dr. Baharudin Soloni MSI selaku Konsultan Bank Dunia. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk bergabung juga bersama kami. Kemudian Dr. Indah Sulistiani SEMIKOM selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Papua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih dan selamat atas penulisan buku kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Haji Kasim MSI selaku narasumber pada hari ini atas bukunya yang akan dibedah nantinya dengan judul Zakat dan Muzaki. Beliau juga adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar, juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung, baik itu secara offline maupun online. Terima kasih atas kesempatannya telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam acara bedah buku ini.
Selanjutnya, sedikit saya akan membacakan CV dari pemateri pada hari ini. Yang pertama, beliau adalah atas nama Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Kasim SE MSI, tempat tanggal lahir Palopo 24 April 1960. Riwayat pendidikan beliau SD Negeri 1 Palopo tahun 1973. Kemudian SMP Negeri 1 Palopo tamat tahun 1976. Selanjutnya SMA Negeri 1 Palopo tamat tahun 1980. S1 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin tahun 1985. Selanjutnya S2 Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, program studi Ekonomi Regional, lulus tahun 1992. S3 Pasca Sarjana Universitas Airlangga, program studi Ekonomi Islam, lulus tahun 2013. Adapun pengalaman kerja beliau dalam dedikasinya terhadap perguruan tinggi, beliau pernah menjabat sebagai pembantu ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kabupaten Mamuju pada tahun 1997 sampai 2001. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju pada tahun 2001 sampai tahun 2004. Beliau juga pernah menjadi pengurus BPH Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kota Palopo tahun 2007 sampai tahun 2010. Dan beliau juga bergabung sebagai anggota Senat Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo tahun 2007 sampai dengan sekarang. Baik, itulah sekilas mengenai CV pemateri pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara ini. Namun sebelumnya saya sedikit ingin membahas terkait dengan judul bukunya, yaitu Zakat dan Muzaki. Ketika membahas tentang zakat itu adalah salah satu instrumen dalam rukun Islam yang bersentuhan dengan materi selain haji bagi yang mampu. Jadi zakat itu adalah hukumnya wajib, ya. Jadi zakat itu sebagaimana dalam Al-Quran bahwa zakat itu disebutkan sebanyak 30 kali dan 27 kali itu disandingkan dengan ayat perintah untuk mendirikan sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Kenapa selalu berbarengan seperti ini? Karena zakat itu dianggap sama pentingnya dengan sholat, seperti itu. Jadi zakat dalam Al-Quran itu selalu bergandengan wa aqimus sholah wa atuz zakat, diulang sebanyak 27 kali. Begitu pentingnya zakat itu, karena zakat itu adalah salah satu distribusi pendapatan di mana orientasinya itu mensejahterakan, bahkan memberdayakan umat manusia yang ada baik secara lokal maupun secara global. Kembali kita melihat data yang dikeluarkan oleh Baznas bahwa potensi zakat di Indonesia itu sebesar 327.027,4 triliun per tahun. Itu adalah nilai yang cukup fantastis, ya. Ketika harapan saya bahwa ketika zakat ini terdistribusikan dengan baik dan orang-orang mau membayar zakat dan sadar akan pentingnya itu zakat, yakin dan percaya tingkat kemiskinan atau bahkan tidak ada orang yang miskin di Indonesia. Oke, seperti itu. Saya kira itu cukup sebagai pengantar untuk memasuki pembahasan inti terkait dengan zakat dan muzaki. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak pemateri, Bapak Dr. Muhammad Najib Kasim,
untuk menjabarkan atau menyampaikan highlight apa-apa dari poin penting dari zakat dan muzaki ini. Kepada beliau dengan ini saya persilahkan. Biar Mi. Perkenankan saya memberikan artinya arah dan sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Pak Dekan Fakultas Ekonomi Dr. Haji Jamal SMSI, juga kepada Pak Dr. Mulis Sukri SMM sebagai Kalau duit ya? memberikan waktunya pada hari ini. Itu juga sahabat saya dari Palopo, Dr. Salju STMM sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Palopo, Dr. Turka Mahadi, Direktur Universitas Muhammadiyah Mamuju. Saya kira ini generasi berlanjut dari saya di Palopo, di Mamuju waktu yang lebih tepatnya. Siap, Pak Dokter. Iya, yang akhirnya sekarang akan menjadi Muhammadiyah Mamuju, alhamdulillah. Selanjutnya Dr. Haji Nurjana Nunci, MSI, dosen daripada Universitas Muhammadiyah Serak yang sudah lama berkecimpung juga di Universitas Muhammadiyah Serak. Selanjutnya Ibu Dr. Naila Wadi Basuti dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kira ini ada juga saya kebudayaan Mangga. Terima kasih kepada Buku. Selanjutnya Pak Harudin Solomi yang sahabat saya yang setelah keluarga sebagai konsultan Bandungnya, dan saat ini berada dalam di luar kota, tapi setelah bergabung bersama kita. Selanjutnya Ibu Dr. Indah Sulistiani, SMIKOM dari Assalamualaikum. Muhammadiyah. Siap. Terima kasih Bu telah berpartisipasi bergabung. Baik. Dan saya memberikan testimoni dari ujung timur di Papua. Baik, Pak Dokter. Terima kasih. Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Wakil Dekan yang mendorong saya dalam kegiatan ini, Ibu Agustiana. Selagi terus berjalan dua, Ibu Murad Murad, Dr. Murad Murad, terus Pak Mutali yang sebagai WD 3 dan Sulaiman, Dr. Sulaiman sebagai WD 4. Nah, tentunya pada kesempatan ini semua Kapolri dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar memberikan dukungan dorongan dan memberi kontribusi di dalam Universitas Muhammadiyah Makassar ini, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Selanjutnya ada Ibu Cantik di samping saya sebagai moderator. Ini lagi dalam penyelesaian dokter. Saya kira ibu ini bisa nanti Ibu Saida Rahma menjadi kader pelanjut daripada saya, karena apa? Bukan saya mundur aja dalam perjalanan nanti saya dan tidak kalah mungkin bisa dari saya Oki Sertiani, kemudian Oki
pekerjaan ceramah karena dengan ilmunya ini dari S1 sampai S2, ya, ekonomi Islam. Jadi sudah cocok atau sudah sesuai kami tampilkan pada sebagai moderator. Baik, kepada peserta yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu yang hadir secara daring maupun luring pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan dan partisipasi serta keikutsertaannya dalam acara kita yang lewat ini. Suatu kebahagiaan tersendiri bagi untuk tampil. Ini mungkin dorongan juga dari dekan Fakultas Ekonomi yang mana kemarin saya sempat disodori tiga item pekerjaan. Saya bilang saja pertama saya sudah buku ada seminar akademik dan kuliah umum, dan saya pilih pada buku saya yang selama kita pernah simpan. Jadi saya betulkan karena sangat urgen dan penting dan sesuai dengan zaman bahwa buku saya ini saat organisasi sebetulnya berbicara secara ekonomi Islam secara menyeluruh, hanya pembahasannya memang saya fokuskan kepada usaha, khususnya kepada kesadaran atau ketaatan, termasuk kemauan bersahadat, dan termasuk yang paling utama di sini adalah pemahaman bersahadat. Dan buku saya ini berbeda mungkin dengan sebelumnya bahasa ini bahasa yang sekarang saat ini bisa dicerna istilahnya anak milenial, bahasa tidak terlalu kaku dan bisa menyesuaikan dengan zaman. Juga bahasanya telah saya anggap bahwa itu tidak terlalu kaku, olehnya itu saya tunjukkan sisi pemahaman dan tidak dalam hal materi buku ini adalah zakat dan sakti. Saya bukan mungkin materi saya yang sebagai pengantar kenapa saya menulis dan kenapa menulis tulisan ini. Saya perlu jawab supaya kita bisa ada paham sehingga muncul kajian ataukah pemahaman ataukah bisa dilanjutkan dengan sisi lain dalam studi lanjut bagi yang bisa memakai sebagai referensi. Satu yang pertama pengantar saya tulis sebagai upaya membumikan iklan. Buku ini hadir dengan kita membaca untuk meramaikan jagat dunia ilmiah dan jagat akademik. Buku ini juga merepresentasi persoalan sosial keumatan yang berderah, yaitu masalah kemiskinan yang tak kunjung selesai. Buku ini juga merupakan salah satu hasil kajian lapangan atas fakta tentang kemiskinan tersebut, sekaligus menawarkan solusi pemecahan berdasarkan konsep Islam yang besar. Ini saya ditampilkan yang kedua secara spesifik konsep zakat ini menjadikan, tetapi sebagai sebuah realitas dia tetaplah utuh dialektika ketika berrelasi dengan implementasi dalam hal ini pelaksana yang kita sebut sebagai wajib zakat, yang istilah yang memang juga ada dalam Al-Quran atau sakti. Ya, sakti itu adalah wajib zakat atau pemberi zakat yang punya harta yang harus memberi zakat. Poin penting juga dalam hal ini adalah bagaimana penyelesaian persoalan berdasarkan konsep Islam yaitu zakat, sehingga muncullah penulisan buku ini. Saya lanjut ke manfaat buku ini. Minimal manfaat buku ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu. Bisa manfaat buku ini bisa ditampilkan supaya bisa, karena ini adalah
masukan bagi beberapa pihak stakeholder yang berkaitan dengan buku ini. Buku ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya terkait dengan penilaian zakat, infak, sedekah oleh para sakti. Nah, ini menjadi pembahasan di dalam materi saya. Buku ini juga memaparkan faktor apa saja yang berpengaruh pada wajib zakat Muslim sakti dalam upaya meningkatkan zakat, infak dan sedekah, sehingga buku ini dapat memberikan kontribusi positif dan sumbang pemikiran dalam upaya menumbuhkan kesadaran khususnya dalam penunaian zakat, infak dan sedekah. Dari sisi praktisi, ini perlu mungkin juga saya memberi masukan misal memberi andil pada kesempatan ini. Dari sisi praktisi bahwa buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil keputusan khususnya pada lembaga badan ambil zakat atau BAS baik nasional maupun provinsi dan daerah. Begitu juga asismu serta lembaga zakat lainnya untuk memberi perhatian atas pentingnya pemahaman, ketaatan dan kemauan berzakat sebagai upaya meningkatkan penunaian zakat, infak dan sedekah. Saya kira ini bisa menjadi sebagai bahan referensi untuk sosialisasi petugas-petugas BAS baik nasional, provinsi, daerah, desa dan lurah. Dan itu harapan saya semoga nanti bisa terwujud. Semoga buku ini bisa terdistribusi ke seluruh BAS, seluruh Indonesia. Semoga 16 mendengar dan bisa menyalurkan buku ini, dan tentunya saya mengungkapkan dari baik saya hanya mungkin buku ini tentunya diberikan biaya cetak saja. Setelah itu saya hasil usulan saya kembalikan kepada BAS. Begitu juga nantinya saya berharap kepada beberapa universitas Muhammadiyah yang ada. Buku ini saya juga siap akan total nanti ada buku ini bisa dijual di mahasiswa di mana tempatnya, dan hasilnya itu dipakai membangun. Saya bersyukur pada membangun masjid Abu Dhabi Musalla, dan mudah-mudahan universitas Muhammadiyah yang ada mau mengambil buku dan mendistribusikan, dan hasilnya itu bisa dipakai membangun masjid atau musalla di masing-masing kampusnya. Selanjutnya saya masuk ke materi saya tentang sistem ekonomi dan zakat, dan ini adalah awal kita berpijak. Pertama saya menampilkan di dalam buku saya Islam sebagai agama multidimensi, memberikan keyakinan dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhir kelak. Di sisi lain, Islam juga memberikan perhatian pada keseimbangan kehidupan, yakni memandang kehidupan di dunia sama pentingnya dengan kehidupan di akhirat kelak. Poin terpenting pada buku saya termasuk Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta. Hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung atau masih miskin. Sebuah ayat menjelaskan bahwa kamu belum sempurna sebelum kamu mendapatkan sebagian harta yang kamu cintai, yang merupakan perintah untuk melaksanakan kebajikan sesuai dengan Quran Surat Al-Imran 92. Bisa dimunculkan Quran ini saya perhatikan di sini letak perhatian. Tanahul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha biyadih. Artinya kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Di sini letak bahwa perlunya kita lebih
memahami tentang zakat ini, karena zakat juga merupakan wahana utama soliditas ekonomi dalam Islam, sekaligus menjadi salah satu dari 5 rukunnya. Hal ini zakat juga akan berfungsi sebagai salah satu yang penyangga kemiskinan dalam sistem ekonomi Islam. Islam sangat memperhatikan masalah zakat, sebab menjalankan kewajiban ini sama artinya dengan membantu kehidupan masyarakat. Berikutnya ada hal prinsip di sini bahwa sebaliknya bahwa kalau kita mengabaikan zakat sama halnya dengan mengabaikan masyarakat, tidak memperhatikan masyarakat khususnya yang miskin, yang kurang berada. Zakat termasuk unsur dasar bagi perputaran roda perekonomian dan pergerakan kekayaan dalam masyarakat. Perputaran dan pergerakan ini akan membuahkan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Hal yang menjadi titik fokus juga pada kesempatan ini, khususnya saya sebagai pribadi, selain menjadi faktor utama yang mendorong pendistribusian harta kekayaan sehingga tidak sampai menumpuk di tangan segelintir orang, zakat juga memungkinkan tersebarnya kasih sayang. Sekali lagi, bisa tambahan. Saya boleh ini berita sudah menjadi perhatian ini dari saya sendiri, bahwa zakat juga memungkinkan tersebarnya kasih sayang, kecintaan, dan sikap saling memperhatikan di antara sesama, sekaligus mengenyahkan segala penyebab kedengkian, egoisme, dan keserakahan di tengah masyarakat Muslim. Dalam Al-Quran surat At-Talaq 6 dijelaskan bahwa bagi orang mampu, bagi orang mampu harus memberi nafkah kepada yang kurang mampu. Diuraikan sebagai berikut: liyunfik saat adim min saati wa man qudira alaihi rizquhu alyunfik bima atahullah la yukallifu lahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Saya munculkan ayat ini ke sini karena ini sangat menarik, memberi perhatian kepada khususnya musafir yang punya kemampuan yang saya sampaikan tadi untuk memberi kontribusi, bukanlah kontribusi karena memang wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, memang zakat itu dikeluarkan oleh orang yang punya harta, punya kekayaan, dan dia harus pahami juga bahwa Allah sudah menyampaikan bahwa di dalam harta itu terdapat harta sebagian ada harta dalam harta, nggak ada harta hak orang lain. Oleh itu zakat harus menjadi perhatian utama. Memang seperti dijelaskan tadi, kalau saya dulu di Surabaya zakat yang berkaitan dengan muamalah, saya tidak salah hampir 126 ayat. Saya suatu abad bersemedi di Surabaya menyelesaikan semuanya 3 sekali ayat yang bersentuhan. Ada yang menyatakan 29, 65, 68, dan saya sempat menemukan karena ada yang menyampaikan bahwa kurang lebih 126 ayat menyangkut zakat, infak, dan sedekah wakaf dan seterusnya di dalam Al-Quran itu. Mudah-mudahan generasi selanjutnya bisa mencari dan menemukan beberapa ayat yang saya sebutkan tadi, khususnya poin-poin yang penting yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah. Saya lanjut, hakikat kewajiban zakat bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, menegakkan keadilan sosial di tengah masyarakat Muslim, serta mengentaskan kemiskinan, pengangguran,
budaya mengemis, resesi atau kelesuan ekonomi dan semua penyakit ekonomi, sosial, dan moral, sekaligus bagaimana menaikkan standar kesejahteraan hidup setiap anggota masyarakat Muslim. Dengan sangat hendak digambarkan bahwa citra Islam yang diwujudkan di kita kemasyarakatan Islam yang sering disebut dengan kata baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, suatu masyarakat baik atau tempat sejahtera di dunia di bawah naungan keampunan dan keridhaan ilahi. Cita-cita kemasyarakatan ini hendak dicapai antara lain dengan bagaimana pengelolaan lembaga zakat, karena zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Secara langsung diperuntukkan bagi manusia yang sedang berada dalam kekurangan. Akan tetapi secara tidak langsung zakat ini mempunyai kebaikan terhadap si pembayar zakat itu sendiri, yang saya sebut pembayar zakat dan penulis zakat dalam hal ini musafir. Dan inilah saya angkat sebagai judul daripada penyusunan buku saya. Poin terpenting, Tuhan menyatakan bahwa setiap benda yang baik dan dinafkahkan seseorang akan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perkataan setiap pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan yang baik akan dibalas Tuhan dengan kebaikan pula melebihi jumlah yang dikeluarkannya. Itu yang poin penting. Selanjutnya sedikit saya menyinggung sistem ekonomi Islam, karena selama ini mungkin ada beberapa mahasiswa bisa saya beri masukan dan mungkin selanjutnya membuka referensi tambahan, tapi minimal saya beri kontribusi pada kesempatan ini. Pendapat cendekiawan Muslim telah memberi pengertian ekonomi Islam sebagai berikut. Ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang lengkap. Sejalan dengan syariat Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi baik secara makro maupun secara ekologis. Suatu persoalan mendasar yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai, pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme. Inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia yang menjadi perilaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik, dan materialistik. Berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional paradigma ekonomi Islam. Dalam paradigma ekonomi Islam adalah tidak hedonistik, tidak sekularis, dan tidak materialis, serta tidak bebas nilai. Itu hal-hal yang sangat penting yang bisa dijadikan pedoman dalam materi ekonomi Islam selanjutnya. Berangkat dari wilayah sebelumnya, sekarang garis besar saya mau jelaskan bahwa ekonomi Islam itu bisa jelaskan mungkin sebagai berikut dalam buku saya. Allah adalah pemilik mutlak sumber daya atau faktor produksi. 2, hak individu terhadap pendidikan kekayaan diakui, namun bukan bebas secara mutlak. Nah, itu mungkin bisa jadikan topik bahasan selanjutnya. Ketiga, tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Ini saya pikir rambu-rambu dalam ekonomi Islam. 4, motivasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan laba, bukan hanya laba di dunia, melainkan juga laba di akhirat. Dan kelima terakhir adalah aktivitas ekonomi dinilai sebagai kebijakan atau amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat kepada uraian terdahulu yang saya
penting sebagai pengantar, maka zakat pada saat ini saya dan urutannya pengertian. Zakat secara bahasa berarti suci atau tumbuh dan keberkahan, al-barakah serta baik, al-tayyib. Dalam rumusan fikih zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan tentunya persyaratan tertentu. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang terkandung potensi sosial yang besar berupa pembagian kemakmuran yang merata sehingga berkuranglah rasa iri hati dan tidak puas di antara mereka yang berkekurangan terhadap mereka yang berkelebihan. Selanjutnya saya masuk ke fokus musafir dan mustahik. Saya kira ada beberapa orang yang belum paham tentang musafir, begitu juga mustahik, karena sesuatu di lapangan kami yang melihatkan data sebagai muslim. Saya mengangkat pada seperti saya juga perlu jelaskan secara singkat bahwa musafir adalah salah satu dari kategori masyarakat yang mampu, yang pendapatan mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan sisanya mampu mencukupi nisab, dan mereka wajib membayar zakat yang biasa kita sebut wajib membayar zakat itu tentunya orang kaya, dan itu yang masuk dalam perhatian khususnya kita pakai kata istilah atau kamu sakti yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, zakat itu diambil dari orang-orang kaya, di antara mereka yang dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Orang kaya itu adalah yang mempunyai pendapatan seharga senisab lebih dari kebutuhan pokoknya. Orang kaya yang telah memiliki harta atau pendapatan itu yang disebut musafir atau orang yang berhak mengeluarkan zakat dan merupakan suatu kewajiban sekaligus dapat mengeluarkan infak dan sedekahnya. Kalau memang tidak bisa zakat atau tidak bisa berinfak dan bisa bersedekah, jelas kita punya kepedulian dan perhatian kepada mustahik atau orang yang tidak juga miskin atau rumah tangga hidupnya tidak mencukupi. Saya kan ke mustahik yang biasa kita sebut, yang biasa orang ada juga susah membedakan di mana mustahik mustahik. Nah, saya jelaskan bahwa mustahik itu orang kaya dan mustahik itu ya dia berada di orang miskin supaya kita bisa memahami. Timbal balik mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60 bahwa terdapat 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan asnaf atau disebut oleh Qardawi sebagai sasaran zakat masari. Dari 8 asnaf tersebut dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan hak. Nah, ini yang perlu kita menjadi perhatian. Pertama adalah hak fakir miskin, kedua adalah hak masyarakat, ketiga adalah hak Allah yang harus diberikan. Kemudian mana mengatakan dari 8 asnaf penerima zakat, 6 diantaranya berkaitan dengan penduduk yang tergolong miskin atau berada dalam kemiskinan. Ini saya peroleh dari buku Ali 2006. Ada lagi yang perlu dipahami bahwa ada juga dikembangkan para ulama dan khususnya dalam pengembang daripada mustahik, khususnya yang kita sebut dalam hal ini non asnaf, karena dianggap bahwa di mustahik di 8 asnaf itu ada terbatas sehingga dikembangkan mustahik non asnaf. Mustahik non asnaf ini yang menerima zakat pada sedekah di luar ketentuan Al-Quran, baik perorangan, kelompok maupun lembaga-lembaga sosial, karena dianggap bahwa di mustahik yang asnaf ada yang tidak tercakup olehnya dikembangkan dalam mustahik non asnaf. Zakat merupakan suatu penggerak yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang atau profesi lain yang membutuhkan modal,
dan tidak bisa didapatkan dari jalan lain termasuk orang pengangguran. Ini termasuk yang dijelaskan dalam Taikul Asab bahwa banyak sekali orang-orang yang ingin biasa memperoleh kebenaran atau profesi lain membutuhkan modal yang mungkin bisa diperoleh lewat zakat. Sebelum mengakhiri, saya beberapa problem zakat yang saya sempat kaji dan temukan di beberapa referensi atau kajian ilmiah yang membahas tentang zakat. Beberapa permasalahan zakat di Indonesia antara lain pemahaman zakat di sini adalah pengertian memastikan tentang lembaga zakat. Pengertian mereka tentang zakat sangat terbatas jika bila dibandingkan dengan pengertian mereka tentang sholat dan puasa masih terbatas. Mungkin hal ini disebabkan oleh pendidikan, sosialisasi yang kurang, buku-buku tentang zakat yang masih kurang, dan kepala terbatas yang menjelaskan tentang pengertian dan masalah zakat ini. Problema lain, konsepsi fikih zakat. Yang dimaksud dengan konsepsi fikih zakat adalah konsep pengertian pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan pokoknya saja, yang kemudian oleh sunnah Nabi Muhammad SAW penjabaran yang tercantum dalam kitab fikih lama nampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Mungkin sama yang saya jelaskan tadi bahwa kondisi perkembangan harus diperbaharui buku fikih tentang bahasa yang mungkin bahasa berkembang yang kita sekarang bahasa milenial. Ketiga adalah ada pembenturan kepentingan di sini adalah berkaitan dengan organisasi atau lembaga sosial Islam yang memungut zakat selama ini. Saya kira ini menjadi di mana-mana terjadi di Indonesia. Ada beberapa organisasi zakat di luar dari Basnas terus lalu berapa lembaga zakat yang mengelola atau mengelola zakat dan mendistribusikannya, yang ini menjadi persoalan tersendiri dalam pengelolaan zakat. Yang keempat, nah ini juga poin yang penting adalah serikat kurang percaya. Di samping kesadaran yang paling tumbuh dalam masyarakat Islam Indonesia tentang pelaksanaan zakat, dalam masyarakat ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggara zakat. Sikap ini sesungguhnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat. Nah, poin yang terakhir, masalah yang terakhir saya tunjukkan adalah sikap tradisional. Sikap tradisional menjadi penghambat lain adalah kebiasaan para wajib zakat, terutama di pedesaan yang menyerahkan zakatnya tidak kepada kedelapan kelompok yang berhak menerima zakat, tetapi kepada para pemimpin agama setempat yang tidak bertindak sebagai amil, yang berkewajiban membagikan atau menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, tetapi bertindak sebagai mustahik sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat untuk membayar kewajiban zakat. Saya kira ini tantangan dan persoalan yang bisa kajian lebih lanjut. Saya lanjut ke poin penting yang ada dalam buku saya tentang pemahaman ketaatan dan kemampuan berzakat. Saya kasih hanya beri penjelasan pemahaman lebih lengkap ya, saya bisa dibahas kajian saya. Begitu ketaatan kemampuan berzakat, saya memberi terjemahan apa pemahaman zakat. Pemahaman zakat yaitu pemahaman seseorang terhadap sesuatu objek yang harus didasarkan pada ilmu yang dimiliki. Karena dengan memiliki ilmu seseorang dapat membaca, menganalisis, juga bisa memahami apa yang menjadi fokus perhatiannya atau kajian. Saya juga ketaatan berzakat. Kita bisa artikan bahwa ketaatan sama dengan kepatuhan seseorang dalam menjalankan amanah yang memberikan. Ketaatan juga berkaitan dengan kesetiaan atau kesalehan seseorang dalam menjalankan ibadah. Kemauan berzakat. Kemauan
sama dengan keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemauan bisa diartikan dengan apa yang dimaui atau berkehendak untuk melaksanakan sesuatu. Saya kira ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kemanusiaan untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir, ada materi saya anggap bahwa materi kunci dari ayat yang setelah banyak sekali ayat dalam Al-Quran, nah saya kutip yang sebagai penutup ayat dalam penyajian materi saya, surah Al-Baqarah 43 yang bunyinya bagi salat wa salat berkau marami, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berdoa beserta orang-orang yang butuh. Saya kira kalimat dalam Al-Quran Al-Baqarah sangat bermakna. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukulah beserta orang-orang. Saya kira itu materi saya. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin memberi masukan untuk kontribusi buku ini berdasarkan kajian dalam buku ini tentang pemahaman keadaan dan kemampuan zakat pada sapi sesuai dengan teori-teori dan referensi serta pendapat-pendapat yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah. Kontribusi buku ini minimal ingin memberi masukan dalam melakukan perubahan perilaku. Jadi saya ulangi, ingin memberi masukan dalam perubahan perilaku melalui pemahaman serta kesadaran dan berkaitan dengan ketaatan dan kemauan itu melakukan perintah Allah dengan mencari nafkah, dan setelah memperoleh rezeki itu maka wajib baginya untuk membayar zakat. Dan terakhir saya juga ingin memberikan filosofi dalam penyusunan buku ini sebagai catatan pikir bagi saya, bahwa penyusunan buku ini mungkin jauh dari kesempurnaan, tetapi dalam pemikiran saya dan keinginan hati nurani saya, berbuatlah sesuatu supaya hidupmu bisa lebih bermakna. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Najib Kasim, SE MSI, telah memaparkan dari buku yang telah beliau tulis. Menarik sekali terkait dengan zakat dan muzaki. Muzaki itu adalah orang yang wajib untuk membayar zakat. Sementara di sini mengupas ada 3 indikator penting ya Pak ya, mengenai para muzaki itu. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah ketaatan, dan yang ketiga adalah kemauan berzakat. Saya teringat ada ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 100 yang mengatakan bahwa wa kanal insanu futuro, bahwa dan adalah manusia itu adalah kikir. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah orang yang kikir, orang yang bakhil. Namun karena untuk meredam sifat-sifat kekikiran ini, sifat-sifat bakhil ini, kita dianjurkan untuk membayar zakat. Karena zakat itu mampu meredam sifat-sifat keserakahan, sifat-sifat kekikiran, sehingga orang yang membayar zakat itu diharapkan dengan membayar zakat mereka mensucikan hartanya. Seperti itu mungkin Pak. Baik, selanjutnya saya mempersilahkan kepada Bapak Dr. Mukhlis Sufri, SE MM, selaku penanggap dengan buku yang berjudul Zakat dan Muzaki ini. Sedikit lagi saya memperkenalkan bahwa beliau itu adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Sulselbar, dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah MES Sulawesi Selatan. Kepada beliau kami persilahkan. Bravo,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala amri wa din. Sallallahu alaihi wa sallam. La syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama saya menyampaikan hadir di dalam menyampaikan pokok menangkap buku dari Pak Dr. Muhammad Hasim dan Dr. Nurmi Energi. Yang dahulu saya ingin menyapa di semua Muhammad dan dia penulis buku, kemudian para semuanya yang hadir acara ini, Dr. Salju, ya, Assalamualaikum. Itu Pak Dr. Namanya di ibunya ibu, ya, kemudian dekat ya Fakultas Ekonomi Proyekto, kemudian kita dapat ekonomi dan di ibu koordinator dan hadirin yang sebentar saya baca buku beliau ini, luar biasa ya. Saya menganggap sebuah gagasan apa namanya secara tertulis yang selama ini kita selalu mencari referensi yang kira-kira bisa kita jadikan bagian daripada pembahasan pemikiran kita soal sama. Lalu saya baca meskipun semalam ini kan kita sebenarnya gara-gara bola. Ya, tetapi saya beberapa yang menarik ya, bahwa buku ini mengkaji lebih dalam beberapa aspek, dimulai dari urgensinya sangat dalam kehidupan kita sebagai umat muslim. Kemudian juga coba mengkaji kedudukan sangat dalam sebuah Islam, kedudukan di dalam sebuah Islam, dan yang ketiga tentang bagaimana akan pendekatan metodologi dalam memaknai zakat sebagai instrumen penguat ekonomi keuangan, tidak hanya wajib yang selalu beridik dengan sholat ya, atau yang beliau apa namanya instrumen yang menyertai kita sebagai umat muslim yang beragama, tentu betul ya, di sholat waktu sekarang tidak bisa kita pisahkan ya. Menjadi sebuah kewajiban yang perlu kita harus jalankan sebagai umat yang beragama. Kemudian buku ini pula membahas metodologi, juga ada upaya untuk melihat implementasi dari sebuah apa namanya peran serta pemerintah dan lembaga dalam optimalkan saat ini.
dari terakhir ada beberapa dari pikiran proses tidak hanya dilihat dari perspektif itu ya dalam kaitannya dengan hukum, tapi dengan hukum itu membawa dampak lebih luas bahwa masyarakat sangat tinggi dan upaya optimal potensi ya dan sangat ke depan kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini adalah hal yang saya lihat bahwa menarik sebenarnya kita kaji meskipun saya dalam kehidupan saya tidak sejauh belajar fikihnya biarlah para ulama kita ya kira-kira begitu. Tapi saya melihat beberapa pandangan yang mungkin di era kekinian itu kita coba baik dalam pendekatan di studi sosial maupun di dalam pendekatan programnya sebuah upaya untuk mengkaji secara berkelanjutan. Memang Islam telah memberikan tuntunan kita dalam Al-Quran tadi itu bahwa ekonomi kita ini harus dibangun dari ekonomi pemana ya, supaya ekonomi ini benar-benar ya tumbuh seperti atas tanah tumbuh itu, jadi sangat sebagai pembuat ekonomi agar bisa apa yang disebutkan tadi oleh penulis buku bahwa sebetulnya membuat itu tidak mencipta sebuah distribusi ya, meskipun potensi super pendapatan 100 dan tapi karena distribusi kita sedemikian baik, maka karena segelintir golongan yang menguasai ya, yang menguasai ya hak-hak yang harus dimiliki oleh ini sehingga terjadi penumpukan ya pada manusia. Jadi sebenarnya pemahaman itu bisa menjadi bagian daripada gerakan perwujudan kaum kapitalis itu ya. Jadi dia juga memiliki kaum khusus Indonesia hanya itu saja. Jadi terjadi konflik dengan berbeda terhadap kehidupan manusia, khususnya di dalam membangun sebuah kehidupan lebih layak ya, level of living kehidupan itu lebih baik. Ini dalam buku ini diceritakan soal matematik. Ya, di buku ini ya selain tadi itu mulai dari aspek sistemnya sistem besar sepakat nilai yang bisa dibisarkan sebagai lain dalam perwujudan lapas kesejahteraan. Tetapi penguatan kita harus diwarnai dari kewajiban tadi masyarakat ya, supaya kesenjangan ini makin sempit. Bisa dibayangkan kalau dapat statistik angka kemiskinan makin meningkat. Misalnya DPS kemarin lagi 2021 angka kemiskinan agak turun. Saya juga bingung padahal di harapan begini banyak sekali problem dan fenomena itu tidak lihat di lapangan ya. Tapi alhamdulillah kepada sahabat tidak percaya sudah kuat ya, statistik ketika kita berkaji. Nah, yang kedua, hanya saya di buku ini tidak mengenai secara optimalisasi menjadi bisa. Itu saja ya. Optimalisasi menjadi di Sulsel ini penduduknya luar biasa ya. Jadi kalau kita punya asumsi 30% saja yang misalnya gitu ya adalah 5 juta ya setidaknya gitu yang bisa jadi omset diidentifikasi atau list jadi luar biasa banyaknya ya 3,5%
ya kan? Dari jumlah orang muslim, ya, dari sisi kan dari 20% dari jumlah orang muslim, dari 10 juta penduduk, dari pendapatan ini, katakanlah begitu ya, itu kita sedekat, itu sudah bisa itu kali 20%, itu sudah bisa berkontribusi terhadap penguatan pengelolaan. Kalau kita hasilkan yang punya bisnis lalu, tapi diterima dari sekarang itu bisa dia berkontribusi 1-2% dari produk restriksi itu potensi sangat dia harus kenapa? Sumber jadi mobil kita memberikan definisi yang sudah sekarang saja belum masukkan zakat zakat fitrah itu selalu jadi zakat fitrah itu tidak hanya mensucikan kita sebelum sholat harus selesaikan ya, tapi yang ini sangat mungkin sangat praktis dan sangat lain sebagaimana tidak namanya para memberikan harta makan keuangan untuk yang lagi sebagai mengalir tidak mengendalikan satu golongan, ini harus disampaikan supaya kebajikan pendidikan tidak sempurna dalam diri ya apa namanya dikeluarkan yang kita cintai ya. Jadi surat al-Insan yang berdasar ayat 9 antara dikira ada 50 bulan itu bisa mereka paham jadi luar biasa. Ini kalau disentuh dengan pemahaman tadi potensi sumber daya kita yang luar biasa ya dengan ya sangat tahu tadi nanti para ulama yang kayak silakan tadi. Tapi ini sudah ada selain perintah tadi, wajib sudah ada juga isyarat itu. Kok tidak bisa? Nah, pusat ini ya punya kesadaran yang harus dilakukan. Ya, kesadaran sosial ya. Mereka paham kesadaran sosial terkait dengan pelayanan pengeluaran. Ini yang perlu yang kedua ekonomi sistem ini harus dibangun dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi itu agar kita tidak bisa bermalas-malas. Kita harus berupaya fantasi itu berarti wabah terus pokoknya karena seluruh negara bahwa kita akan lain kesukaan saya kan harus ya dalam memperlakukan semua punya nyawa kita yang pastinya kita harus ya bisa posisikan diri kita nanti dari kaum sapi ya kita juga berada pada posisi kaum sapi ini kan dua ini yang sangat tidak bisa dipisahkan dari Allah menggunakan sumber media untuk dikembangkan sarana kita beberapa baik alam ya alam bumi komunikasi tidak angkat kalau kita gunakan instrumen ya program sesuatu untuk bisa diproduksikan sebagai kita keluarkan karena kita menjadi hak masyarakat. Nah, sangat tidak sebenarnya dalam ada saya itu pendapatan sebenarnya konsumsi, ya kan gitu. Itu sampai menurut saya pendapatan sebenarnya nah, itu lagi. Tapi sangat lagi saya dari sini satu konsumsi zakat Z sama dengan Z sama dengan kursi dan pari. Ini ada makro di dalam sini.
ada agregat di buku ini bagus kan, ya agregat. Tapi saya coba karena ya ide baik kurang dan Z istilah jelasnya begitu ya, bukan di belakang juga boleh juga Y sama dengan C tambah I tambah G tambah tambah Z, tapi boleh juga ya, bahkan menjadi debat kedua bisa nggak itu zakat dengan pajak, tapi tidak boleh disamakan ya kan gitu ya, dan bisa dilakukan. Oleh karena itu saya buat formula Y sama YD itu disebut sebagai utama Y kurang T tambah Z. Itu apa sih? Karena dia berlipat ganda. Dia tumbuh sebagaimana definisi ya, dua yang lainnya. Dia tumbuh. Dia tidak berkurang. Seakan itu berkurang. Ini tumbuh, menambah. Dan dunia kan gitu. Jadi ini menarik kita kaji dalam ini. Perkembangan buku ini. Jadi dalam pandangan akademik itu pesan. Kalau ini Z apa ini kita bukan, ya dan kesadarannya ada. Ya, jadi seperti tadi setelah dikurangi konsumsi kita bayar, tidak bisa, ya. Dan ini masih dalam pandangan. Ini menarik formulasi. Nah, kalau ini ditempatkan suatu saat, selama ini kan begini. Z sama dengan fungsi dari Y. Jika Y-nya meningkat, Z-nya juga kalau ada fungsi kesadaran, maka akan meningkat. Jadi menjadi persatu, jadi multivariatif. Y mustahil nanti Y. Saya sekali memberi tidak sampai ke bagaimana eksekusi mustahil ya. Ya. Jadi ada bukti lain lah. Tapi semua yang harus ini lagi itu. Nah. Tetapi dengan kesadaran sosial dalam gerakan dan potensi sumber-sumber yang kita miliki sebagai posisi sebagai bangsa, maka suatu saat nanti kita akan berubah formulasi itu menjadi Y sama dengan fungsi dari Z. Bisa tidak apa-apa aja, hanya sekitar saya dalam pikiran saya. Dan buat apa? Y sama dengan fungsi daripada Z. Artinya apa? Z akan meningkat, pendapatan akan meningkat. Kita balik ini nanti selesai. Kita balik ini. Jangan nanti ada pendapatan, itu sudah begitu. Kalau ada pendapatan lain sangat. Ya. Tapi suatu saat sangat mendorong pendapatan. Ini kajian hari ini, kajian keserimbangan. Sangat mendorong pendapatan. Bukan nanti ada pendapatan lagi bayar zakat. Ayo itulah sudah begitu ya. Tapi kita ubah formulasi kembali paradigma yang selama ini itu zakat mendorong pendapatan. Pertanyaannya gimana seperti itu? Ya kalau ya dari asumsi luar biasa buku ini menceritakan memberi metodologi bahwa sekitar 60 sekian orang tingkat kesadaran sudah mulai. Dan tingkat sudah mulai sisa tingkat kesadaran ada dulu tapi ini pendidikan sebelumnya ya kita lihat ada data akan melanjutkan penelitian riset yang mungkin lebih mutakhir. Ini memberi inspirasi kepada kita untuk investigasi ini, kembangkan bahwa ini masih tapi ini sekali lagi ini sangat yang tadi saya buat pertasinya ya, Y sama dengan fungsi Z, artinya Z memberi pengaruh signifikan secara positif karena ada peningkatan berat. Ini perlu kajian dengan asumsi tadi bahwa jika ada kesadaran optimalisasi potensi zakat dengan luar biasa sumber kehidupan dan seluruh lapangan usaha yang ada ya, lalu diukur tingkat maunya dan besarnya, maka ini akan bisa mendorong zakat makin meningkat dan pada akhirnya nanti proporsi maupun ini akan mendorong pendapatan akan menciptakan nanti tabungan ya kan? Jadi Y kurang C ya, konsumsi ditekan sedikit supaya pikir ya tadi ada
pikir didatakan benar ya, tentunya. Kalau dikonsumsi, jangan jadi boros. Antara pikir dan boros itu sederhana, ya kan? Antara pikir dan boros, ya. Jangan langsung biarkan tangan dalam arti pikir. Proses kesalahan bukan ada kemudian prestasi yang pula membiarkan dalam perbuatan tersebut dalam arti boros. Jadi di tengah-tengah. Jadi proses seperti ini. Jadi terutama di dalam bisa menjadi faktor. Jadi kalau ditekan konsumsi maka menimbulkan tabungan itu dalam sejarah bisa jadi zakat. Ini menurut saya ini kalau kita minta fatwa lagi kan begitu ya. Tabungan bisa sekian jumlahnya sekian juta, jadi di sini ya disampaikan kepada para pemilik lembaga keuangan, misalnya dipotong zakatnya langsung situ. Nah itu harus ada perintah zakat, ya perintah zakat, kemudian fatwa, kemudian bisa melahirkan itu supaya bisa. Sekarang kalau diganya kan sudah difoto sebenarnya ya, nanti diperbankan sampai miliar uang di sana. Sumber zakatnya menambah sakit dan sakit yang kesadaran ya ini lebih pada usaha untuk bisa menciptakan tiga yang perlu atas sumber kehidupan kita. Yang kedua adalah sehat dan masyarakat. Lalu nanti manfaatnya itu untuk masyarakat. Ketiga masyarakat yang juga singkatnya adalah sebenarnya tujuan syariat, tujuan menggunakan prinsip-prinsip kehidupan berbasis pada syariat. Yang terakhir, ya, bagi saya adalah buku ini ya kita kembangkan sama-sama kita jangan sampai di sini saja kajiannya ya apa namanya menggunakan yang terutama sebagai hari daripada ini ya Allah kita coba mengembangkan Z itu ya seorang presiden Y sampai presiden mana lalu ini tadi jadi tabungan maksud tabungan sama dengan investasi. Jadi saya bisa jadi investasi dan dikembangkan ke arah penguatan arus bawah ekonomi sistem. Jadi kalau Pak dalam sistem ekonomi Islam itu sebenarnya menggerakkan arus bawah ekonomi. Ini adalah ekonomi kita adalah ekonomi Islam sebenarnya. Ini pandangan dari Pak Presiden harus bawa ekonomi yang tumbuh ya selama ini kan tumbuh dari atas ya untuk dari atas sangat dan itu lebih dikuasai oleh kaum kapitalis. Tapi harus bawa ini pemilu ini yang harus dilakukan itu ekonomi melibatkan ya, bagaimana caranya benar-benar ditata kelembagaannya agar hubungan musakti dengan mustahid ini ada intermediasi sosial yang supaya sumber-sumber zakat tadi dikembangkan menjadi social Islamic finance. Bisa menjadi social Islamic finance yang inklusif. Kemudian sisanya bisa dikembangkan kepada usaha hingga posisi mustahid tadi menjadi musafir. Dan berubah lagi posisi mustahid menjadi musafir maka dengan ini ya, sangat mendorong pendapatan. Sekiranya itu dan saya kata kunci saya dan pada akhirnya saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Muhammad Hasim. Saya sama-sama dari Erlangga, saya juga lebih dari Erlangga ini ya apa namanya rasakan saat ini kita sama memakan huruf inisiasi zakat ya sebagai perbuatan ekonomi kita
sistem ini harus awal, sistem yang kedua harus tahu sistem ekonomi Indonesia dan lagi sistem. Demikian ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Penanggap, luar biasa sekali mengenai masukan-masukan yang diberikan untuk dilengkapi demi kesempurnaan buku ini yang berjudul Zakat dan Muzaki ini. Ada beberapa poin penting yang saya tangkap. Yang pertama, buku ini penting untuk dimasukkan terkait dengan optimalisasi potensi zakat khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, di mana kita ketahui bahwa daerah Sulawesi Selatan itu kaya akan pertanian, kaya akan peternakan, dan juga nanti orientasinya mungkin ke zakat profesi, di mana sekarang bermunculan berbagai profesi yang menurut para ulama itu harus dikeluarkan zakatnya, seperti itu. Kemudian spesifikasi zakat mal, contohnya di daerah Sulawesi Selatan kita lihat bahwa ada beberapa daerah memang potensial untuk dikeluarkan zakat malnya, namun ternyata yang saya temui di lapangan, Ustadz, bahwa ada beberapa anggapan masyarakat yang memahami bahwa ketika dia sudah membayar zakat fitrah sebelum Idul Fitri, mereka mengatakan bahwa dia itu sudah membayar zakat. Sementara orang tersebut itu kaya akan lahan pertanian, peternakannya juga banyak, ya. Tapi dia belum memahami, belum sampai menyentuh bahwa dia itu harus mengeluarkan yang namanya zakat mal. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah salah satu tugas kita sebagai penggiat ekonomi Islam untuk mensosialisasikan pentingnya kesadaran berzakat, karena zakat itu tidak hanya sebagai bentuk sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah dengan membayar zakat, tetapi juga zakat itu harus dengan membayar zakat kita bisa menjalin silaturahmi kepada sesama manusia, khususnya untuk menekan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian ada beberapa yang lebih menarik bahwa nanti untuk kedepannya nanti dimasukkan mungkin demi kesempurnaan buku ini, yaitu tentang dikembangkannya Y sama dengan fungsi Z, di mana kita berharap bahwa zakat ini mampu mendorong yang namanya pendapatan. Ya, sebenarnya ini juga salah satu kendala kita dalam ekonomi Islam, Pak, karena realnya orang-orang awam itu memahami bahwa dengan berzakat harta kita akan berkurang. Namun sebenarnya tidak. Ada berkah yang bertambah di dalamnya. Jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian dengan adanya berzakat, kita juga sebagai wujud penghambaan diri manusia kepada Allah, juga hubungan yang mengatur sama manusia dengan manusia lainnya, itu juga kita harus menyadari bahwa manusia itu punya eksistensi. Dia harus mengabdi kepada penciptanya, padahal sebenarnya Allah menciptakan bumi dan langit beserta isinya untuk dikelola oleh manusia. Manusia itu diberi kesempatan untuk menjaga, mengatur, dan memelihara apa yang ada di permukaan bumi ini. Dan ini adalah salah satu value dari ekonomi Islam itu sendiri, bahwa ekonomi Islam itu cukup komprehensif dalam mengatur kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Jadi sifat-sifat egoistik, sifat-sifat individualistik, sifat-sifat hedonisme itu bisa ditekan.
Kemudian ada juga dengan zakat itu mampu menciptakan yang namanya keadilan dan keseimbangan, sehingga terciptanya yang namanya maqasid syariah. Saya kira cukup untuk terima kasih Bapak Penanggap atas masukannya. Kemudian saya lanjut ke testimoni. Untuk yang pertama saya minta kesediaannya Bapak Dr. Salju SEMM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palopo untuk memberikan testimoninya terkait dengan buku yang berjudul Zakat dan Muzaki ini. Kepada Bapak dengan ini kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Haji Andi Jampan, SMC. Yang saya hormati guru saya yang sebagai penanggap pada hari ini, Bapak Dr. Mulis Supri. Satu yang selalu saya tunggu ini Pak Dokter ini, Pak Mulis, yaitu undangan pengukuhan besar. Saya sangat rindu untuk mendapatkan undangan pengukuhan besar. Karena kalau hitung ya mahasiswanya yang pernah jadi mahasiswa beliau ini sudah ratusan mungkin jadi besar. Tapi beliau tidak pernah jadi besar. Insya Allah, amin Pak Rektor. Dan jangan lagi Pak Jamal jadi tukang guru besar lagi daripada Pak Mulis. Baik, yang kedua saya hormati para bertindak sebagai testimoni. Ada rekan saya Bapak Dr. Purkam Mawardi, Rektor Muhammadiyah Menuju. Dr. Nilawati Melati Tubasturi, kemudian ada Bapak Dr. Fardin Solongi, ya. Kemudian ada Ibu Dr. Indah Sulastiani. Pertama ya tentunya patut kita bersyukur ya karena pada hari ini bisa kita bersama-sama bersilaturahim walaupun kita dalam posisi daring ya, dalam bentuk daring, tapi insya Allah kita akan mengurangi substansi atau makna daripada acara kita pada siang hari ini. Dan inilah sebenarnya yang harus membuat kita bersyukur begitu besar nikmat pula kita yang biasanya kita ada pada suatu tempat untuk membahas sesuatu yang sangat penting seperti yang kita lakukan pada hari ini. Tapi ya pada hari ini kita pada tempat saya di Palopo, kemudian ada dari Papua, ada dari Maluku, ada berasal luar biasa. Nikmat Allah itu merupakan hal yang kita syukuri. Sebenarnya salah satu sudah ada yang di luar yang saya ingin supaya diberikan tunda dulu untuk memenuhi permintaan senior saya Pak Najib Kasih, Pak Dekan, Pak Jamal, ini Pak Najib ini saya langsung saja berutang budi sama beliau. Jadi kalau ada permintaannya agak susah saya tolak. Pernah jadi konsultan dari Indo ya, SDRT yang bakalan dunia itu karena jasa beliau. Ya, iya, luar biasa. Makanya saya terus terang saja tentang tadi. Saya di sini ada Pak Fardin Solongi ya, konsultan Bank Dunia. Saya tidak tahu mungkin proyek sekarang langsung saya dulu proyek itu adalah ISBP.
yang ada di Bolobo, ada juga di Paru, ada di Parepare, ada di Baru, ya, Parepare, ada 3 Sulawesi Selatan. Pertama ya, sekedar untuk masukan saja, senior saya Pak Najib terkait dengan buku ini. Dari segi fisik ya hanya saya sarankan supaya untuk penerbit itu mencari penerbit yang memang sudah masuk anggota IKAPI. Ya. Karena itu kalau tidak menjadi anggota IKAPI, penerbit itu tidak bisa dijadikan suatu buku yang saya bacakan artinya ya setelah farmasi terlalu ingat kamar mereka itu sangat amat terhadap harta benda. Nah, ini ya masuk dalam masalah. Nah, kemudian buku ini juga disajikan terkait dengan sosialis yang menjadikan kesamaan, kebersamaan, ternyata itu kan hanya saja, hanya teori saja, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa dengan sistem ekonomi itu bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi bahasa kita itu hanya cerita, ya, konsep dalam kenyataannya tidak. Oleh karena itu, dengan sistem ekonomi Islam yang sekarang ini itu akan bisa menjadi alternatif yang luar biasa. Dalam buku ini oleh Pak Najib itu sudah dikaji secara, walaupun tidak secara detail, tapi paling tidak itu garis besarnya beliau sudah berikan bahwa dalam sistem ekonomi Islam itu didasarkan pada nilai-nilai dan maksudnya adalah bahwa dengan prinsip tauhid kita mengenai bahwa pemilik mutlak semua apa yang ada di atas muka bumi itu adalah Allah. Sehingga orang yang memiliki harta benda merasa sendiri bahwa itu hanya pinjaman saja, tidak ada haknya untuk memiliki. Sewaktu-waktu Allah akan mengambil, jangankan harta, jangankan keluarga, jiwa saja kita ini itu akan bisa diambil sewaktu-waktu. Artinya apa? Dengan prinsip seperti ini akan menjadi luluh dari sifat tanah tadi itu. Luar biasa apa yang disajikan oleh Pak. Mungkin ini yang kalau saya ingat dulu Pak Amin Rais 4 tahun 96 itu mengemukakan itu tauhid sosial. Ya, tauhid sosial. Tahun 96 itu ya. Beliau ada buku sosial itu dalam buku ditulis terkait dengan tauhid sosial. Lalu ada yang lain lagi dalam buku Pak Najib itu terkait dengan adil. Artinya tidak berselisih, tidak boleh pribadi, tidak boleh merugikan orang lain. Transaksi harus dengan tidak boleh mengandung ketidakpastian. Nilai-nilai ini dalam Islam luar biasa. Artinya kalau ini bisa diberlakukan dalam kegiatan ekonomi luar biasa. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah dikaji oleh Pak Najib bahwa dalam pendekatan Islam ada istilah buah. Ya, ada sifat itu sifat siddiq, sifat amanah, ya, sifat tabligh, sifat tanah. Luar biasa. Artinya dalam mengelola ekonomi, kalau misalnya ini kita kita dasarkan pada sifat-sifat ini, maka insya Allah kepemilikan atau keterpusatan suatu kegiatan ekonomi itu akan tidak terjadi. Nah, kemudian yang berikut saya ingin mungkin garis bawahi, simpulkan bahwa dari seperti tadi Pak Najib juga sudah sampaikan ya, terkait dengan pendekatan ekonomi Islam akan muncul ya, intinya adalah bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari semua apa yang ada di langit dan bumi. Kemudian yang kedua, dalam ekonomi Islam ya, itu hak individu bukan berarti tidak ada, itu tetap hak individu diakui walaupun itu tidak mutlak. Nah, karena saya hanya sebagai memberikan testimoni,
hal yang paling prinsip mungkin hal zakat ini ada 3 mungkin yang paling penting yang perlu kita pahami, yaitu bagaimana memungut, tentang memang implementasinya ya. Dan alhamdulillah rasisme ini sampai ke daerah itu berjalan dengan baik, bahkan itu sangat membantu untuk walaupun itu tidak sampai ekonomi umat, hanya sekedar untuk menutupi keperluan sementara saja. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita ingin mengelola secara baik ya terkait dengan zakat ini, kita mungkin masih ingat dulu Bapak Muhammad Yunus itu dari Bangladesh atau Sri Lanka itu mendapatkan hadiah Nobel perdamaian itu karena kegiatan beliau saat itu kan dia hanya melihat di sekitarnya bahwa itu terjadi ketimpangan ekonomi. Suatu lembaga, lalu lembaga itu menyalurkan dana. Kita ngomong di sini saja. Kita ngomong di Mohon ya Pak, kami di sini berkaca kurang ikut kalian kita pertemuan hari ini. bisa. Tapi maksudnya bisa ya? Bisa Pak. Bisa nih. Lanjut. Oh iya baik. Nah, maksudnya kesimpulannya begini, bukan hanya sekedar memberikan zakat ini, itu akan menjadi menjadi penggerak ekonomi. Jadi zakat ini bisa berfungsi meningkatkan pendapatan. Jadi kita berharap bahwa mustahik itu musaki akan ya terus bisa memberikan bantuan kepada UMKM ya, kemudian tapi itu kita tidak lepas, itu kita dampingi sampai bagaimana usaha itu bisa berjalan ya, sehingga demikian ya kan sebenarnya konsep yang ideal. Tapi persoalannya sekarang karena memang ya ketika misalnya katakanlah kita berikan ya, katakanlah kita berikan bantuan untuk usahanya, itu kita lepas, kita tidak awasi ya. Bahkan paling enak itu, yang paling bagus itu kita setiap saat kita undang, kita berikan pengajian. Seperti untuk kita di Kota Palopo ini ya, tapi itu bukan dana, termasuk dana zakat, tapi itu dikumpul secara individu. Ya, jadi itu kita kepada masyarakat yang ada di pasar, ya pedagang kaki lima, ya istilahnya itu tenda biru ya, tenda biru ini kan yang rentan dengan rentenir. Ya, maksudnya itu mereka akan diberikan dana dari dari dana kita, lalu mereka kita kita dampingi, dan sewaktu-waktu kita panggil untuk mengadakan pengajian. Nah, disitulah pada saat pengajian itu kita berikan motivasi mereka. Dana ini tidak berbunga, ya, dan mungkin itu yang sangat realistis untuk bisa memotong garis kemiskinan itu dan bisa meningkatkan musaki dan bisa menurunkan mustahil. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak tadi, ya bagaimana bahwa zakat itu fungsi untuk meningkatkan pendapatan. Ya.
Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau misalnya tidak terlalu tersistematis. Catatan saya untuk buku ini ya, khususnya dalam para penajam sebagai penyaji atau sebagai penulis, untuk problematika zakat bisa dibuat tersendiri. Karena di situ di pasal salah beberapa itu ada sangat umum, sehingga ke depan ya saran saya melalui kesempatan ini supaya itu dibuat kajian khusus dan bahkan kalau bisa dalam bentuk buku terkait dengan masalah problematika zakat. Saya kira mungkin itu ya. Maaf ya kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih Pak Najib ya yang telah memberikan saya juga penghargaan untuk menjadi testimoni pada kesempatan yang terhormat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, saya akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas testimoni yang diberikan. Semoga masukan-masukan yang disampaikan tadi bisa jadi bahan perbaikan untuk buku ini ke depannya. Di mana kita ketahui bahwa zakat itu adalah pembahasan yang sangat-sangat menarik dan sampai saat ini jadi problematika besar. Karena salah satu alasan kenapa zakat itu memiliki kendala karena dia tidak memiliki data yang valid siapa mustahik dan siapa yang mustahik. Karena kita tidak tahu nasib seseorang, bisa jadi hari ini dia sebagai mustahik, tetapi besok-besok bisa jadi mereka menjadi muzaki. Apalagi seiring perkembangannya waktu, ada yang disebut sekarang dengan zakat produktif, di mana zakat itu nantinya akan menghasilkan. Ilustrasinya seperti ini, mungkin tugas kita sebagai penggiat ekonomi Islam, khususnya lembaga-lembaga amil zakat, memberikan pemberdayaan kepada muzaki. Misalnya ketika kita melihat potensi mereka ada, skillnya ada, contoh ya, kita berikan penguatan. Misalnya seseorang punya skill dalam bidang menjahit, kita beri bantuan berupa zakat produktif dengan memberikan mesin jahit. Bisa jadi beberapa tahun ke depan tadinya yang mustahik itu menerima zakat, bisa jadi beberapa tahun ke depan dia akan lebih berdaya, bahkan dia akan menjadi muzaki. Sekira seperti itu Pak. Selanjutnya saya persilahkan kepada testimoni yang kedua, yaitu Bapak Dr. Furqon Mawardi MPI selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju. Kepada Bapak, ini kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Dr. Muhammad Najib Hasim, SMSI yang terhubung. Beliau ini adalah orang pertama merintis kampus di salah satu kampus di Mamuju. Sumbangsi pikiran beliau lah akhirnya yang tadinya SJ dirubah menjadi universitas. Semoga segala kekuatan, keikhlasan, pemberian yang Kasim ini bisa menjadi amal jariah pemberat nanti di akhir nanti. Ya saya hormati juga menanggap Pak Dr. Ikhlas Supri yang luar biasa juga tadi, banyak tanggapan-tanggapannya. Tentu yang saya juga hormati Pak Dr. Andi Jaman. Semoga suara saya juga masih dengar oleh Pak Dekan. Sangat jelas Pak Rektor. Ya. Saya turut berduka cita ini karena mati lampu. Sudah nyala dikembangkan Pak. Oh ya, alhamdulillah.
Baik. Yang saya hormati seluruh penanggap, saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Saya mencoba tingkat padat, aktual, tajam dan terpercaya. Ibu Syahida, berikan waktu saya 7 menit saja. Ya, supaya ini kan kita membahas mengenai zakat. Ya, zakat itu kan menghilangkan keserakahan. Ya, sampai kita bahas zakat ini kemudian kita serahkan dalam waktu, tidak memberikan juga waktu kepada penanggap yang lainnya. Tapi saya cuma refresh sebentar. Saya ini kan Furqan Mawardi, sementara hanya diberi amanah sementara menjadi rektor ya, PJ ya, dalam masa transisi perubahan bentuk dari setia menjadi universitas. Saya 3 hal. Yang pertama 4 hal saja. Pertama mengenai bukunya Pak Doktor, saya kira kita perlu apresiasi. Saya cuma masukkan aja terkait mengenai penulisan ayat-ayatnya. Saya kira fontnya itu perlu diperbaiki Pak, bukan font seperti itu sehingga kan banyak ayatnya yang terputus-putus. Jadi bukan font Arab yang dipakai sehingga kayaknya cuma font Times New Roman sehingga ayatnya kan banyak yang putus-putus itu. Tentu ayat yang terputus kan akan menghilangkan, mengurangi bahkan menghilangkan makna. Yang kedua adalah perlu saya sampaikan Bapak sekalian bahwa lembaga filantropi dunia yakni Charities Aid Foundation itu terbaru menempatkan Indonesia itu sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Ya. Jadi CAF ini ya Charity